Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama menghadap kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Mari sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam doa-doa kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang begitu setia, Sang Pemelihara hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan setiap seru doa kami kepada Tuhan. Bahkan mendengar Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Pimpin waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mari kita mengatakan Allah itu baik. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih setianya selalu ada dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaannya, penyertaannya, dan kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan sebab Engkaulah Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang senantiasa menyertai akan hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh memuji Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia memelihara akan kehidupan kami. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami kepada-Mu sebab Engkau Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi segenap pelayanan Tuhan di tengah-tengah gerejanya di GKPJ dalam masa pandemi ini. Berdoa bagi para majelis, para hamba Tuhan, dan para aktivis agar Tuhan boleh berikan semangat dan kreativitas dalam mengerjakan pelayanan, sehingga meskipun ada keterbatasan di masa pandemi ini, tetapi iman dan kerohanian jemaat tetap dapat terpelihara melalui pelayanan yang dilakukan GKPJ. Mari kita berdoa menyerahkan pelayanan GKPJ di tengah-tengah masa pandemi ini. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan.
Tuhan. Berdoa bagi pelayanan gereja kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan berikan satu antusias dan kreativitas kepada setiap hamba-hambamu, para rekan-rekan majelis dan juga para aktivis di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Agar kami boleh tetap bergiat untuk melayani Tuhan, untuk boleh melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah bidang pelayanan kami masing-masing, boleh memelihara akan setiap kerohanian dan iman daripada jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah GKPJ ini melalui setiap pelayanan kami. Berdoa Tuhan terus menyertai meskipun ada keterbatasan di tengah-tengah masa pandemi ini dalam pelayanan kami Tuhan, tapi biarlah Tuhan sendiri boleh menolong setiap bidang pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kami, agar boleh melayani Engkau dengan lebih efektif lagi dan boleh menjangkau setiap jemaat-jemaat, menyentuh setiap jemaat-jemaat lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini dengan rendah hati, kita mau datang ke hadapan Tuhan, memohon agar Tuhan mendengar seru doa kita. Kita menaikkan pujian dari KPPK 286, Janganlah Kau Tinggalkanku, bait pertama saja. Janganlah Kau tinggalkanku, dengar doaku. Janganlah Kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Bapak Ibu Saudara, saat ini sekolah minggu anak dan sekolah minggu remaja GKPJ masih dilaksanakan secara online. Di masa online ini ada tantangan untuk menjangkau beberapa anak agar mereka dapat ikut sekolah minggu. Mari kita berdoa agar Tuhan menggerakkan hati anak-anak supaya senantiasa diberikan kerinduan untuk beribadah, dan para orang tua boleh menggerakkan anak-anaknya untuk mengikuti sekolah minggu di GKPJ. Mari kita berdoa menyerahkan sekolah minggu anak dan sekolah minggu remaja di GKPJ. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini Tuhan, membawa untuk sekolah minggu anak dan sekolah minggu remaja di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini ada keterbatasan kami untuk menjangkau beberapa anak untuk ikut sekolah minggu. Tetapi Tuhan, kami memohon Engkau Allah yang boleh menggerakkan mereka, berikan kerinduan dalam hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh rindu datang ke sekolah minggu, untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya mendorong mereka Tuhan, menggerakkan hati setiap anak-anak ini Tuhan. Bahkan orang tua boleh Tuhan pakai juga setiap orang tua untuk boleh menggerakkan anak-anak mereka untuk boleh datang ke sekolah minggu, agar mereka pun boleh bersetia di tengah-tengah sekolah minggu, diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan pelayanan sekolah minggu GKPJ Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk persiapan pemilihan majelis periode tahun 2022 hingga 2024. Kiranya Tuhan menolong setiap panitia yang mempersiapkan pemilihan majelis ini dalam mempersiapkan pemilihan ini. Doakan agar Tuhan sendiri yang mempersiapkan juga hati para calon majelis yang nantinya akan terpilih, agar mereka dapat bersama-sama melayani, membangun tubuh Kristus di tengah-tengah GKPJ. Mari kita berdoa untuk segala persiapan pemilihan majelis periode 2022-2024. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, berdoa bagi segala persiapan yang saat ini sedang dilakukan oleh panitia pemilihan majelis dalam mempersiapkan akan pemilihan untuk majelis periode 2022 hingga 2024. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan menyertai segala persiapan yang diperlukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap calon-calon yang ada yang nantinya mereka akan terpilih menjadi majelis gereja, Tuhan juga tolong persiapkan hati mereka dalam mereka mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan sebagai majelis. Biarlah Tuhan
mereka boleh Tuhan pakai untuk punya visi membangun gereja ini Tuhan, membangun kerajaan Tuhan di tengah-tengah kota Jambi, bahkan sehati membangun tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GKPJ ini ya Tuhan. Tuhan yang akan pakai mereka nantinya ketika mereka terpilih menjadi majelis-majelis gereja yang akan melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segenap proses persiapan pemilihan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan menuntun setiap panitia pemilihan, menyertai mereka dalam setiap apa yang mereka boleh bicarakan, apa yang mereka boleh lakukan, persiapkan dalam pemilihan ini nantinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali memujikan lagu Janganlah Kau Tinggalkanku, baitnya yang kedua. Di hadapan tahta Tuhan. Di hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Mari kita berdoa untuk baptisan di GKPJ Pos PI Sarolangun pada tanggal 13 Juni 2021 dengan jumlah baptisan sebanyak 3 orang. Serta juga baptisan di GKPJ Pusat pada tanggal 27 Juni 2021 dengan jumlah baptisan sebanyak 30 orang. Doakan untuk persiapan hati saudara-saudara kita yang akan menerima baptisan. Kiranya Tuhan memperteguh iman mereka dan baptisan ini menjadi pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari kita berdoa saudara-saudara menyerahkan untuk baptisan di Pos PI Sarolangun maupun di GKPJ Pusat. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan juga Tuhan untuk baptisan yang akan dilaksanakan di Pos PI Sarolangun pada tanggal 13 Juni dengan jumlah baptisan 3 orang. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan menolong segala persiapan hati mereka. Untuk hamba-Mu juga, Pendeta John dan beberapa pelayan Tuhan yang akan bersama-sama berangkat ke Sarolangun, Tuhan juga menyertai mereka. Kiranya Tuhan juga menolong proses baptisan di sana boleh berlangsung dengan baik. Setiap beserta baptisan boleh mempersiapkan hati mereka untuk menerima baptisan ini ya Tuhan. Bahkan berdoa juga untuk baptisan di GKPJ Pusat pada tanggal 27 Juni dengan jumlah baptisan 30 orang. Kami berdoa biar Tuhan menolong agar Tuhan juga persiapkan hati orang-orang yang akan menerima baptisan ini Tuhan. Ini menjadi satu pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Tuhan segala persiapan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam akan menerima baptisan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memperteguh akan iman mereka sebelum mereka menerima baptisan ini. Dan baptisan ini menjadi satu tanda di mana mereka adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sertailah kiranya baptisan ini dalam peserta yang akan mempersiapkan diri maupun gereja juga akan memberikan sakramen baptisan nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk baptisan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menaikkan pujian ini, baitnya yang ketiga, Janganlah Kau Tinggalkanku. Ku bersandar kasih Tuhan. Ku bersandar kasih Tuhan, datang padamu. Oh, Kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku.
Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa menyerahkan untuk Liang Semu, untuk kesehatan tubuhnya, Tuhan terus beri kekuatan. Berdoa untuk Ibu Wang Chiuxia yang sedang mengalami sakit lutut. Kita berdoa untuk Ibu Liu Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang mengalami kelemahan tubuh. Kita juga berdoa untuk Ibu Eng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang saat ini sedang sakit stroke. Mari kita berdoa menyerahkan keempat saudara kita ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan saat ini, Tuhan, membawa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk Liang Semu. Berdoa biarlah Tuhan terus berikan kekuatan daripada Tuhan, khususnya dalam masa-masa pemulihan Liang Semu. Tuhan terus berikan pemulihan yang daripada Tuhan saja, lewat istirahat yang dia boleh dapatkan, lewat obat-obatan, lewat makan minum. Tuhan juga terus boleh pakai itu semua menjadi sarana pemulihan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan Liang Semu dan menghiburkan dia di malam masa-masa pemulihannya ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saat ini untuk Ibu Wang Chiuxia yang mengalami sakit lutut. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan boleh memulihkan akan ibu ini ya Tuhan, akan ibu yang kami kasihi ini, khususnya di bagian lutut yang sedang sakit. Biarlah Tuhan boleh tolong agar dia terus boleh melihat kepada Allah yang bersama-sama dengan dia, sehingga Tuhan di tengah sakitnya pun dia boleh ada sukacita, ada damai sejahtera, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Biar Tuhan boleh pulihkan akan ibu yang kami kasihi ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan menyerahkan untuk Ibu Li Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa biar Tuhan sendiri boleh terus menguatkan akan ibu yang kami kasihi ini ya Tuhan. Dia boleh melihat bahwa ada Tuhan yang beserta dengan dia saat ini di tengah-tengah masa sakitnya. Bahkan kami berdoa, kami rindu dia boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan yang bersama-sama dengan dia, dengan iman penuh percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa untuk pemulihannya, biar Tuhan terus menyertai akan ibu yang kami kasihi ini ya Tuhan, biar boleh memperoleh pemulihan, kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Ibu Eng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang saat ini mengalami sakit stroke. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus nantiasa menguatkan, memulihkan akan hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh tolong dia juga untuk boleh melihat bahwa ada Tuhan yang setia, yang saat ini juga tidak pernah meninggalkan dia, selalu bersama-sama dengan dia. Sertai Tuhan akan Ibu Eng Sak Kyun, biar Tuhan juga boleh terus pulihkan kondisinya, semakin hari boleh semakin lebih baik, semakin hari boleh semakin juga berpengharapan di dalam Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera daripada Tuhan menyertai dia dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, serahkan keempat saudara kami ini Tuhan, biarlah penghiburan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan boleh Engkau nyatakan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu saudara, mari kita juga berdoa menyerahkan ketiga saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa bagi Ibu Yuli dalam mengalami sakit paru, doakan untuk pemulihan pasca keluar dari rumah sakit. Kita juga berdoa untuk Ibu Chen Cui Tuan yang mengalami sakit tulang, doakan juga untuk pemulihan pasca keluar dari rumah sakit. Dan juga yang terakhir kita doakan penginjil Fernando dalam proses cuci darah yang sedang dijalani dan pelayanan dari hambanya ini di Perkantas Jambi. Mari kita berdoa menyerahkan untuk tiga saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepada Tuhan, berdoa Tuhan bagi ketiga saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Yuli saat ini yang mengalami juga sakit paru dan beberapa waktu lalu baru keluar dari rumah sakit. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan boleh terus akan memulihkan hamba-Mu ini. Tuhan beri kekuatan, beri pemulihan yang daripada Tuhan bagi beliau. Biarlah Tuhan lewat istirahat, lewat makan minum boleh memberikan kekuatan yang boleh memberikan pemulihan. Tuhan boleh berikan pemulihan daripada Tuhan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Ibu Chen Cui Tuan yang mengalami sakit tulang dan beberapa waktu lalu juga baru keluar dari rumah sakit dalam masa pemulihan saat ini. Kami berdoa biar Tuhan juga boleh terus menguatkan akan hamba-Mu ini Tuhan, beri kekuatan, beri pemulihan yang daripada Tuhan saja bagi hamba-Mu ini Tuhan. Boleh terus menghiburkan beliau, boleh terus menguatkan akan beliau ya Tuhan di tengah-tengah masa sakit yang dia alami. Beri sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, beri penyertaan daripada Tuhan senantiasa bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi hamba-Mu penginjil Fernando yang dalam mengalami proses cuci darah saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menyertai akan kesehatan daripada hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan lewat cuci darah yang dia jalani Tuhan boleh
kuatkan dia senantiasa, dan tetap boleh berikan dia semangat dalam melayani Tuhan secara khusus dalam pelayanan hamba-Mu di tengah-tengah Perkantas Jambi. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi 3 saudara kami ini yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan sendiri yang terus akan memulihkan mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan ada bagi mereka dan Tuhan mau menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan ketiga saudara kami dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa surgawi, inilah setiap doa-doa yang kami serukan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan. Dengar doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Merenungkan bagaimana setiap kita yang dulunya adalah manusia yang berdosa, hilang dan tersesat, tetapi karena rahmat Kristus, maka setiap kita boleh dijadikan orang-orang yang telah ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Mari kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan KPPK 316, Rahmat Yesus yang Indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Musik saja. Biarlah kita boleh merenungkan rahmat Kristus yang begitu indah dalam kehidupan kita, yang telah menyelamatkan hidup kita dan menembus hidup kita. Kita pujikan bait ketiga, rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasanya, ku jadi miliknya. Ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat
teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Antonius. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita punya satu kesempatan untuk berdoa, dan saat ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kesempatan malam hari ini kami sekali lagi boleh datang kepada Tuhan. Kami sudah boleh memanjatkan setiap doa-doa kami, dan saatnya kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk boleh mengerti apa yang akan diuraikan melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan firman Tuhan itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 hingga 10, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami satu pengalaman di dalam kehidupan kita berkaitan dengan kehilangan ya sebuah barang, sebuah benda yang berharga bagi setiap kita. Mungkin kita pernah kehilangan uang, ya. Kita juga mungkin pernah kehilangan perhiasan ataupun barang-barang berharga kita. Mungkin kita juga pernah mengalami kehilangan gadget kita, ya, handphone kita. Atau mungkin kita juga pernah mengalami kehilangan dompet yang isinya adalah kartu identitas ataupun surat-surat penting. Nah, di dalam hal ini saya ingin membagi pengalaman saya. Saya pernah kehilangan satu barang, yaitu dompet saya yang isinya adalah surat-surat dan kartu identitas yang penting, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu seperti biasa namanya kehilangan ya. Awalnya kita nggak tahu bahwa benda itu hilang ya daripada kita. Sampai akhirnya saya sadar, saya merogoh kantong celana saya, ternyata dompet saya itu telah jatuh ya. Saya pikir di mana dompet saya jatuh, dan pada waktu itu saya panik ya. Saya panik, saya mencoba mencari dompet saya itu. Saya menyusuri jalan-jalan yang saya lalui ya, menggunakan sepeda motor pada waktu itu, dan saya mencari dompet saya begitu rupa. Saya berusaha untuk menemukannya, tapi saya tidak menemukannya, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya saya berpikir mungkin ada di tempat terakhir di mana saya pergi ya sebelumnya. Akhirnya saya ingat, saya pergi ke sebuah rumah makan. Kemudian saya balik ke rumah makan tersebut berharap bisa menemukan dompet yang hilang tersebut. Sampai di sana saya melihat ternyata dompet itu tidak ada, Bapak Ibu ya. Saya udah pasrah ya, saya mungkin berpikir bahwa pasti ada orang yang mengambil dompet saya dan dompet saya tidak akan kembali lagi, Bapak Ibu. Saya pulang ya, kemudian sampai di rumah saya bercerita dengan istri saya, kemudian istri saya mengajak saya berdoa pada waktu itu. Kami berdoa ya, kami berdoa sambil berharap ya bahwa dompet itu bisa kembali, Bapak Ibu. Karena apa?
Sebenarnya bukan masalah uang saja yang ada di dalam, tetapi surat-surat ya, surat izin mengemudi ya, ada kartu tanda penduduk, dan itu semua adalah barang-barang yang penting yang sebenarnya ketika kita mengurus ulang kembali itu sangat sulit ya. Singkat cerita, saya berdoa dan tiba-tiba tidak berapa lama sesudah itu ada orang yang menelpon saya, Bapak Ibu. Saya bingung ya, pada waktu itu saya tidak ada di kota Jambi dan identitas saya itu semua adalah identitas alamat di Jambi. Saya juga tidak menyertakan nomor telepon saya di dompet tersebut, tetapi ada yang bisa menghubungi nomor saya. Akhirnya orang yang menghubungi itu, dia mengatakan dia menemukan dompet saya. Nah, seketika pada waktu itu Bapak Ibu, saya menjadi sangat bersukacita ya. Karena apa? Tentu saja pertama karena saya tidak harus mengurus kembali semua surat-surat yang hilang tersebut ya. Bapak Ibu ya, apalagi saya tidak ada di kota Jambi pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya saya bertanya, dari mana Bapak bisa menemukan dompet saya ini ya? Saya tidak menyertakan nomor handphone dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, menariknya sekali, orang tersebut mencari nama saya di akun media sosial, yaitu di Instagram. Lalu dia cocokkan foto yang ada di kartu identitas saya dengan foto yang ada di Instagram saya. Dan di Instagram itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi, sehingga orang tersebut menghubungi nomor tersebut, dan akhirnya singkat cerita dompet saya bisa kembali ditemukan. Pada waktu saya menerima dompet itu, saya merasakan satu sukacita Bapak Ibu ya, menemukan kembali barang yang telah hilang. Mungkin setiap kita pernah mengalami kehilangan suatu barang ya yang tadi saya sebutkan, dan kita menemukannya kembali. Apa respon dan reaksi kita menemukan kembali satu barang yang pernah hilang di dalam kehidupan kita? Dan tentu saja di dalam perumpamaan yang sudah kita baca ini ya tentang dirham yang hilang, kita akan belajar ya di dalam tema besar yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas, bahwa Allah itu mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang dirham yang hilang ini memang sepertinya jarang kita baca atau jarang kita dengarkan. Mungkin kita lebih sering mendengar tentang perumpamaan domba yang hilang ya, ataupun perumpamaan tentang anak yang hilang. Padahal ketiganya ini berada di dalam satu pasal yang sama, yaitu di Lukas 15 tadi. Tetapi mungkin tentang dirham yang hilang kita tidak seberapa familiar. Namun demikian, tiga perumpamaan yang berurutan ini sebenarnya merupakan sebuah eskalasi berkelanjutan yang menunjukkan bagaimana Allah itu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Setidaknya ada dua hal yang kita akan renungkan bersama pada malam hari ini, seberapa pentingnya sebuah perumpamaan tentang dirham yang hilang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah perumpamaan ini menggambarkan ada satu urgensitas ya, hal yang sangat urgent yang mendesak, sebuah keharusan untuk melihat pertobatan dan keselamatan orang berdosa itu sebagai sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, di dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, ini Yesus menggambarkan perumpamaan ini untuk menunjukkan suatu makna di mana pertobatan dan keselamatan orang berdosa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting? Mari kita melihat kembali di dalam perumpamaan ini, terutama di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ kita melihat Tuhan mengumpamakan ada seorang perempuan yang memiliki 10 dirham, ya, 10 dirham. Mungkin kita bertanya, dirham ini apa? Ya, apakah ini mata uang atau sejenis koin dan lain sebagainya? Ya, beberapa penafsiran menunjukkan bahwa dirham ini memiliki nilai yang setara dengan dinar. Dan kita tahu satu dinar itu adalah satu hari upah kerja. Maka kalau perempuan ini memiliki 10 dirham, maka itu bisa dikalkulasikan setara dengan 10 hari upah kerja. Nah, ketika di dalam perumpamaan ini ya diceritakan bagaimana perempuan itu kehilangan 1 dirhamnya. Ya, artinya dia masih punya 9 lagi. Namun perempuan ini memilih untuk benar-benar mencari
satu dirhamnya yang hilang tersebut. Mungkin bisa saja perempuan ini memilih untuk membiarkan. Toh hanya 1 dirham, saya masih memiliki 9 dirham dan itu tidak masalah. Namun karena perempuan ini menganggap 1 dirham itu sebagai sesuatu yang sangat penting, yang urgent, yang mendesak untuk dicari, maka dia mengeluarkan segenap usahanya untuk mencari dirhamnya yang hilang itu. Ada beberapa usaha yang dilakukan yang bisa kita lihat di dalam bagian ini, ya, terutama di ayat ke-8, bagaimana perempuan itu melakukan berbagai tindakan untuk mencari dirhamnya yang hilang. Yang pertama adalah perempuan ini menyalakan pelita, Bapak Ibu ya. Apakah perempuan ini mencari dirhamnya pada waktu malam hari? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat rumah-rumah orang Yahudi pada waktu itu jelas berbeda dengan rumah-rumah di zaman sekarang. Umumnya rumah memiliki jendela di mana sirkulasi cahaya itu bisa masuk. Tetapi rumah-rumah orang Yahudi pada waktu itu adalah rumah-rumah yang tidak memiliki jendela. Sehingga tidak ada cahaya yang masuk kecuali orang tersebut keluar masuk melalui pintu. Sehingga perempuan ini menyalakan pelitanya supaya pelita itu menerangi ruangan di dalam rumahnya dan dia dapat menemukan dirhamnya yang hilang. Selain menyalakan pelita, apalagi yang dilakukan oleh perempuan ini? Ya, perempuan ini kemudian menyapu rumahnya. Kenapa harus disapu? Ya kan? Itu menjadi pertanyaan yang mendasar yang bisa kita tanyakan di dalam bagian ini. Karena dirham itu ditafsirkan ya bisa berbentuk koin ataupun semacam perhiasan yang dimiliki oleh perempuan itu, maka ketika dia sedang menyapu, ya bagi ibu-ibu kan biasanya suka nyapu gitu ya, pasti akan mendengar suara gemerincing ya kalau seandainya dirham itu tersapu gitu ya. Nah, maka dari itu perempuan ini berusaha untuk menyapu setiap sudut rumahnya agar siapa tahu dia bisa mendengarkan suara dirhamnya itu dan menemukan dirham yang hilang itu. Nah, selain itu apalagi yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas? Bahwa perempuan ini di dalam perumpamaan ini dia mencari dengan cermat. Artinya dia tidak mencari dengan asal-asalan, ya seadanya, atau mungkin ya sudah kalau tidak ketemu ya sudah saya sudah berusaha gitu. Tetapi dia mencari dengan cermat di setiap sudut rumahnya, di setiap tempat, mana tahu dia bisa menemukan dirhamnya itu. Bahkan dikatakan di sini dia mencari sampai dia dapat menemukannya. Karena dirhamnya itu tidak pernah mungkin dibawa keluar rumah, jadi pasti dirhamnya itu akan ditemukan ya di dalam rumahnya tersebut. Nah, maka kita lihat ada sebuah usaha di dalam perumpamaan ini yang diidentikan bagaimana Allah itu berinisiatif untuk mencari manusia-manusia yang berdosa, manusia yang terhilang, yang jauh daripada Tuhan. Kemudian Allah yang berinisiatif mendatangi mereka. Hal ini tercermin di dalam gambaran Lukas 15 ini. Ya, di dalam latar belakangnya jelas bahwa pada waktu itu Yesus sedang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, kalimat pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini adalah sebutan yang dialamatkan oleh orang-orang Farisi yang pada waktu itu bersungut-sungut melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Di dalam konteks sosial yang ada di dalam orang-orang Yahudi pada waktu itu, memang mereka mengidentikan pemungut cukai ini sebagai orang yang dikucilkan, ya, setara dengan orang yang berdosa, seolah-olah orang-orang Farisi pada waktu itu berada satu level di atas daripada mereka ini. Namun demikian, Yesus mematahkan stigma-stigma itu. Yesus tetap datang mencari orang-orang berdosa, mencari para pemungut cukai. Mungkin kita tahu ada kisah Zakeus yang sama, yang serupa seorang pemungut cukai yang juga dicari oleh Tuhan Yesus. Maka ini adalah identik dan sama ketika kita tahu Allah itu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ada sebuah keharusan yang mendesak
untuk melihat orang-orang yang terhilang ini mendapatkan satu anugerah pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang serba individualis, serba cuek ini, di mana kita lebih banyak sibuk dengan diri kita sendiri, seringkali kita mengabaikan urgensitas ini. Kita menganggap bahwa orang-orang di luar yang terhilang, yang meninggalkan Tuhan, itu sebagai tanggung jawab mereka pribadi. Artinya mungkin kita lebih terkesan cuek dan tidak terlalu memperhatikan keadaan orang-orang lain. Di dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Bilangan Research Center, ya, dikatakan dengan jelas bahwa 1 dari 3 remaja atau pemuda Kristen yang dulunya rajin ke gereja, aktif di dalam gereja, kemungkinan berpotensi untuk tidak lagi datang ke gereja. Ya, 1 dari 3. Dan di dalam riset itu dikatakan 1 dari 5 remaja atau pemuda Kristen yang dulunya rajin ke gereja berpotensi untuk pindah ke gereja yang lain. Apalagi di masa pandemi ini, ya, akan semakin besar potensi yang terjadi bahwa orang-orang yang mungkin dulu aktif di dalam pelayanan di gereja, aktif di dalam mengikuti ibadah di gereja, kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Kita lihat berapa banyak pergerakan orang-orang yang dulu kenal Tuhan, kemudian mereka menolak Tuhan dan menjadi seorang ateis. Banyak sekali kecenderungan orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan menjadi orang yang terhilang. Lalu kalau kita melihat riset seperti ini, ya, statistik yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita hanya memikirkan hal ini dan menyerahkannya kepada urusan misi? Itu pekerjaan orang-orang misi yang harusnya menjangkau mereka, menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau. Apakah kita segenap jemaat tidak memiliki peran di dalam hal ini? Justru di dalam bagian ini kita kembali diingatkan bahwa urgensitas ini, ya, keharusan ini berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan untuk melihat ada begitu banyak potensi kita melihat orang-orang di sekitar kita menjadi orang yang terhilang. Ya, sehingga seharusnya kita memiliki satu keyakinan, ya, untuk menjangkau mereka melalui apa yang bisa kita lakukan. Bukan harus pergi ke ladang misi, ya, menjangkau orang-orang seperti itu, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, ya, di dalam pelayanan kita. Pernahkah kita terbayang bahwa melalui apa yang kita lakukan itu bisa menjadi satu buah bagi orang-orang yang terhilang tersebut? Misalkan kita sering melihat pelayanan guru-guru sekolah minggu yang coba mengajar, ya, setiap anak-anak dan melihat betapa pentingnya pengajaran kepada anak-anak ini sebagai fondasi iman mereka. Itu adalah salah satu buah pelayanan yang dilakukan dengan melihat bahwa betapa pentingnya pertobatan dan keselamatan bagi anak-anak. Mungkin ada yang melayani di remaja, ada yang melayani di pemuda. Begitu banyak remaja dan pemuda yang terhilang saat ini, yang tidak lagi mau datang ke gereja ataupun beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin kita juga melayani kepada pasutri-pasutri muda ataupun pasutri yang senior. Mari kita melihat segenap pelayanan kita itu sebagai satu urgensitas di mana kita harus melakukan ini. Ada sebuah keadaan yang sangat mendesak melihat pergerakan arus zaman yang semakin lama semakin bengkok. Mengingat makin banyak orang yang berpotensi meninggalkan Tuhan, maka kita pun harus makin giat untuk menjangkau setiap orang, bahkan yang ada di sekitar kita. Mungkin bukan hanya rekan sahabat, tapi keluarga kita pun, kita harus berusaha untuk menjangkau mereka. Seandainya mereka mulai meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, maka kita harus dengan segenap usaha kita untuk menjangkau mereka supaya mereka bisa memiliki pengalaman di dalam pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin hal yang simpel seperti keadaan pandemi ini, ya, bahwa banyak sekali pelayanan live streaming, ya, pelayanan multimedia. Pernah nggak kita berpikir bahwa melalui apa yang kita lakukan,
sebagai kameramen, sebagai soundman, ya, itu bisa menghasilkan sebuah ibadah di media sosial yang memberkati banyak orang, mempertobatkan orang-orang, dan itu adalah sebuah buah yang dapat kita lakukan bersama dan melihat bahwa pertobatan itu sebagai hal yang sangat penting yang diterima oleh orang-orang yang menerima pelayanan kita. Maka kita sekali lagi diingatkan bahwa ada sebuah urgensitas ya di dalam melihat pertobatan seseorang yang terhilang, yang jauh daripada Tuhan, kemudian mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan bersama di dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang ini adalah bahwa perumpamaan ini menggambarkan sebuah sukacita, ya, sebuah sukacita ketika kita melihat pertobatan dan keselamatan orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang, yang jauh daripada Tuhan. Di dalam ayat 9 dan 10, kalau kita menyimak kembali Alkitab kita, di situ dikatakan perempuan yang sudah mendapatkan dirham yang hilang itu, at the moment dia menemukan dirham yang hilang itu, dia kemudian memanggil sahabat-sahabatnya, memanggil tetangga-tetangganya, lalu berkata bahwa dirhamku yang hilang ini telah kutemukan, maka bersukacitalah bersama-sama. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan bahwa malaikat-malaikat Allah turut bersukacita ketika ada satu orang yang bertobat kemudian mau dipercaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita lihat momen satu orang yang terhilang kemudian ditemukan kembali kepada jalan Tuhan. Ini adalah sebuah momen yang menggambarkan ada sukacita yang luar biasa yang akan bisa kita rasakan bersama-sama. Artinya sukacita ini adalah sukacita secara komunal yang dapat kita rasakan melihat saudara seiman yang mungkin terhilang dahulunya, kemudian menjadi orang percaya yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering melihat ya zaman sebelum pandemi ya banyak sekali kebaktian kebangunan rohani. Di situ kita melihat biasanya ada momen di mana seorang hamba Tuhan akan memanggil orang-orang yang mau didoakan secara khusus di dalam mungkin pertobatan mereka, di dalam tekad mereka, komitmen mereka untuk melayani Tuhan. Maka momen-momen yang seperti itu akan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Saya masih ingat ya, ada sebuah KKR yang pernah diselenggarakan yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen Tong, dan di dalam KKR itu ada banyak orang yang maju menyerahkan dirinya, baik itu mereka yang bertobat menyesali perbuatannya ataupun yang bertekad untuk melayani Tuhan. Di situ ada sebuah pemandangan yang membuat orang-orang yang melayani KKR ini menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Karena apa? Melalui kebaktian ini nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang diselamatkan dan itu menjadi sebuah sukacita yang seharusnya kita rasakan di dalam hal-hal ataupun momen seperti ini. Atau mungkin tidak perlu sebuah kebaktian yang begitu besar untuk mendapatkan momen tersebut. Misalkan kita tahu ada rekan sahabat ataupun keluarga kita yang dahulu meninggalkan Tuhan, yang dahulu tidak mau percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mentransformasinya, mengubahnya sehingga dia menjadi percaya, bahkan mungkin dia aktif di dalam pelayanan di gereja. Maka itu menjadi suatu sukacita yang bisa kita rasakan melihat orang-orang yang mengalami transformasi. Orang yang dahulunya terhilang kemudian menjadi ditemukan. Atau mungkin kita melihat di dalam pelayanan kepada anak-anak misalkan. Ya, ada anak-anak yang mungkin dahulu ketika di sekolah minggu sangat nakal. Ya, mungkin kita merasa bahwa anak ini sepertinya nakal sekali dan tidak bisa berubah. Namun seiring berjalannya waktu ternyata Tuhan memakai anak ini dengan luar biasa. Tuhan mengubahnya menjadi anak yang benar-benar memiliki iman yang teguh sampai akhirnya dia mau hidup melayani Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang mungkin melihat perkembangan orang-orang di sekitar kita, maka ada sebuah sukacita yang seharusnya kita nikmati bersama. Kita benar-benar bersyukur bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup orang-orang yang dahulu pernah berdosa, pernah terhilang, tetapi kemudian ditemukan kembali dan akhirnya hidup
bagi Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di bagian kedua ini, kita sebagai orang-orang Kristen wajib bersukacita, wajib berusaha untuk menjangkau orang-orang yang terlihat. Dan ketika melalui perumpamaan ini, kita belajar lagi bahwa orang-orang yang terhilang itu selama masih ada kesempatan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus berusaha menjangkau mereka. Seperti Allah yang berinisiatif menjangkau orang-orang berdosa, mencari orang-orang berdosa, maka setiap kita pun harus mau hidup di dalam melihat hal ini sebagai hal yang penting. Yang pertama adalah urgensitas di dalam pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Yang kedua adalah sebuah sukacita ketika kita melihat orang lain yang dahulu pernah meninggalkan Tuhan, kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya melalui firman ini sekali lagi kita diteguhkan, ya, melalui kisah perumpamaan dirham yang hilang ini, kita melihat betapa kasih dan anugerah Tuhan itu luar biasa yang menaungi setiap kita orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami sekali lagi boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sekali lagi boleh belajar bagaimana kami sebagai orang-orang yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena karya dan inisiatif Allah yang mencari orang-orang berdosa. Maka setiap kami seharusnya mengucapkan syukur, dan kami melihat bahwa ada sebuah urgensitas, sebuah keharusan yang harus kami lakukan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang di luar sana, orang-orang yang mungkin pernah meninggalkan Tuhan. Maka biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang di luar yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui hal-hal kecil di dalam pelayanan kami percaya Tuhan memakai kami untuk menjadi alat dan perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Dan kami juga boleh belajar sebuah sukacita yang luar biasa ketika pekerjaan tangan Tuhan itu menjangkau orang-orang yang dulu berdosa kemudian kembali kepada Tuhan. Maka biarlah kami boleh bersukacita bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, melihat karya dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar dan kami mengerti, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan doa malam ini sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.